Sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, kita berdoa sejenak di dalam hati kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-sorai hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setia-Nya. Kita bernyanyi, baginya Tuhan Allah hadir. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepadanya Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam titah kelima dan maksudnya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ajaib benar anugerah pembalut hidupku.
Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami, supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu yang selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga mendapat rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini. Banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami, dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkan kami, hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Marilah kita baca secara responsorial. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Satu Tuhan dan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita boleh kita baca yang sudah disediakan oleh gereja kita kepada kita. Kita bernyanyi. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku dikasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berada di rumah atau dimanapun sedang mendengarkan khotbah ini, kami mau menyapa kita dengan salam dan salam sehat buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang akan kita dengarkan saat ini sebagai khotbah tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36. Buat kita yang di rumah, silakan membuka Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan dan saudara-saudara mengikuti dalam hati. 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah,
Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu aktivitas rohani orang percaya adalah memuji Tuhan. Jadi kalau kita sebutkan kita sebagai orang yang percaya, maka memuji Tuhan itu harus menjadi aktivitas yang harus kita lakukan. Pujian kepada Tuhan ini dapat kita laksanakan dengan nyanyian, dengan ucapan bibir atau kata-kata, atau dengan perbuatan. Tetapi semuanya ini harus berlangsung dalam suasana penuh semangat dan hati yang penuh dengan sukacita. Jadi tidak boleh memuji Tuhan dengan loyo, dengan malas, tetapi harus dengan rajin dan semangat. Juga tidak boleh dalam keadaan murung. Mestinya pujian itu harus lahir dari suasana hati yang bersukacita. Sebab apa? Sebab kita menghendaki bahwa pujian kita itu disukai oleh Allah, dan juga sekaligus menyehatkan buat kita. Bukankah selama pandemi COVID-19 ini kita diajak dengan sukacita? Karena kalau bersukacita katanya akan menaikkan imunitas kita. Dan oleh karena itu dalam firman Tuhan juga disebutkan bahwa sukacita itu dapat menjadi obat. Bahkan dengan sukacita dapat melahirkan semangat dan kekuatan buat kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, memuji Tuhan juga boleh kita sebutkan dan laksanakan di setiap saat. Tetapi memang ada juga saat-saat tertentu atau kita sebut sebagai momen-momen tertentu. Katakanlah misalnya seperti nas kita ini, Daud bersama ibadah jemaat Israel memuji Tuhan karena ada momen, yaitu ketika tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah berhasil dibawa ke Yerusalem. Daud menempatkan tabut perjanjian itu dalam tempat yang khusus di kemah suci. Dan oleh karena itu ini merupakan sebuah momentum bagaimana mereka boleh bersorak-sorak di hadapan Allah, karena tabut perjanjian seperti yang saya katakan tadi adalah simbol kehadiran Allah. Allah berada di antara umatnya, dan oleh karena itu mereka menaikkan puji-pujian syukur kepada Allah. Oke, saudara-saudaraku, itu berarti memang bahwa setiap saat kita boleh memuji Tuhan, tetapi juga ada saat-saat atau momen-momen tertentu di mana di sana kita memuji Tuhan lewat ibadah formal dan melibatkan banyak orang. Kalau Daud melakukannya karena kemah suci berhasil dibawa ke Yerusalem, tentu sebagai umat yang percaya kita juga boleh melakukannya dengan momen-momen tertentu. Misalnya katakanlah karena ada di antara anggota keluarga kita yang berulang tahun, kita boleh beribadah formal kepada Allah, menaikkan puji-pujian syukur. Ada kebiasaan baik lagi di antara anggota jemaat kita ketika memasuki rumah baru misalnya, atau ada saat-saat tertentu di mana mereka melihat bahwa ada berkat Allah yang luar biasa, lalu dipakai itu untuk memuji Tuhan. Dan oleh karena itu Allah layak dipuji atas segala perbuatan tangannya yang diterima, baik oleh kita secara pribadi, secara keluarga, atau secara bangsa. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita bahwa memang pujian syukur itu boleh juga dilakukan dalam ibadah di mana melibatkan banyak orang,
dan di sana kita dengan sungguh-sungguh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam puji-pujian kepada Allah ada beberapa unsur yang boleh kita imani dan juga praktekkan, seperti yang bisa diinspirasi dari nats kita saat ini. Yang pertama adalah bahwa dalam puji-pujian itu ada pengakuan iman. Itu sangat ditekankan oleh Daud tadi, dan dalam nyanyian ini disebutkan bahwa Tuhan itu Raja. Raja tentu bukan hanya untuk manusia, tetapi boleh kita sebutkan bahwa Tuhan sebagai Raja itu adalah Raja alam semesta. Kenapa seperti itu kita sebutkan? Karena dalam ayat kita ini bahwa yang memuji Tuhan itu bukan hanya manusia, tetapi alam ciptaan yang lain juga diajak untuk bersorak-sorak. Disebutkan tadi ada langit dan bumi beserta isinya, ada laut beserta isinya, ada padang dan segala yang tumbuh di atasnya, dan juga ada pohon-pohon. Itu berarti memang bahwa bukan hanya Allah atau bukan hanya Allah itu dipuji oleh manusia, tetapi seluruh alam ciptaannya. Karena Tuhan itu jadi Raja bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh alam semesta. Tetapi tentunya manusialah di sini sebagai pemimpin pujian itu. Boleh kita sebutkan saudara-saudaraku seperti dirijen korla, atau katakanlah misalnya seperti konduktor dari sebuah paduan suara. Manusia yang diilhami oleh dikaruniai Allah pengetahuan, dan juga dikaruniai hikmat, dikaruniai potensi yang sangat luar biasa, harus menggerakkan seluruh ciptaan yang lain untuk memuji Tuhan. Kalau katakanlah misalnya seorang dirijen harus memperhatikan setiap anggotanya, membakar semangat mereka, memimpin mereka untuk memuji Tuhan. Demikianlah hendaknya manusia sebagai dirijen pujian yang mengajak seluruh alam semesta untuk memuji Tuhan. Artinya manusia harus memperhatikan alam, memperhatikan hutan-hutan, memperhatikan padang dan apa yang di atasnya, memperhatikan kebersihan udara dan lain-lain, supaya semua alam semesta itu tergerak dan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu saudaraku, apakah itu yang terjadi ketika kita saksikan di siaran TV. Begitu pandemi COVID-19 ini merebak, tapi kera-kera monyet itu masuk kota yang barangkali selama ini tidak pernah lagi ada itu. Ada gajah yang berjalan di jalan raya, ada juga ikan-ikan yang berenang bebas di air tanpa diganggu oleh manusia. Seolah-olah dengan pandemi COVID-19 ini, bahwa binatang-binatang, hewan-hewan dan lain-lain diberi kesempatan untuk secara bebas untuk memuji Tuhan. Mestinya tidak harus seperti itu. Kalau manusia, kita tahu bahwa di Kejadian 2 ayat 15 ada tugas manusia di situ yang utama. Apa di sana disebutkan? Bahwa Allah membawa manusia itu ke Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Dan oleh karena itu bukan hanya tugas ekonomi yang kita sebut sebagai mengusahakan bumi, meraup untung dan mengeksploitasi alam sedemikian rupa, tetapi ada tugas yang mulia di sana yang disebut dengan memelihara. Ini kita sebut sebagai tugas ekologi. Jadi tugas ekonomi dan tugas ekologi harus seimbang, supaya bukan hanya manusia yang bersorak memuji Tuhan, tetapi juga alam ciptaan lain. Tentu dengan cara alam itu sendiri yang barangkali kita tidak mengerti. Tetapi kalau mereka kita pelihara, kalau mereka kita lestarikan, kalau ciptaan-ciptaan yang lain boleh mendapatkan kehidupan yang bersih, maka tentunya itu juga cara mereka untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Intinya saya mau katakan bahwa ingat bahwa bukan hanya manusia yang memiliki hubungan raja dengan Tuhan, tetapi seluruh alam ciptaan yang lain. Dan oleh karena itu semuanya ini harus kita gerakkan untuk memuji Tuhan. Lalu juga kalau disebutkan Tuhan itu adalah Raja, maka kita juga harus tunduk
ke hadapan Allah. Bagaimana kita harus menaati perintahnya. Bagaimana kita juga bisa menyelenggarakan maksud-maksud Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan demikian bahwa benar-benar bahwa Tuhan itu Raja bukanlah dalam hanya dogma saja, tetapi benar-benar kita mengakuinya dan menurutinya dalam kehidupan kita. Artinya saya mau katakan bahwa orang yang memuji Tuhan dan mengaku bahwa Tuhan itu adalah Raja, maka itu bukan hanya di mulut saja, tetapi keseluruhan kehidupan kita harus menunjukkan ketaatan kita ya kepada Allah sebagai Raja kita. Lalu saudara-saudaraku, dalam ayat kita ini disebutkan bahwa dalam pujian itu juga ada rasa syukur. Kita perhatikan dalam ayat kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa kasih setianya selama-lamanya. Sangat enak sekali kalau padanan itu dihubungkan sekarang di sini. Allah itu baik dan kasih setianya selama-lamanya. Itu kalau dipadankan baik dan kasih setia yang selama-lamanya, berarti saudara-saudaraku, kebaikan Tuhan tidak lagi tergantung kepada apakah kita tidak setia atau tidak setia kepada Tuhan. Apakah kita jahat atau baik di hadapan Tuhan. Tetapi murni bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan oleh karena itu serta-merta dengan itu kebaikannya juga tidak akan henti-hentinya. Saya mau katakan bahwa kebaikan Allah itu tidak pernah misalnya dibatalkan oleh kejahatan kita. Sebab dari diri Allah sendiri bahwa Dia sebagai Allah yang baik, maka kasih setianya itu akan terus menerus mengerjakan hal-hal yang baik buat kita sendiri. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku, kalau kita sekarang memuji Tuhan lalu kemudian bersyukur karena Allah itu baik, maka saatnya kita sekarang untuk menghitung kebaikan-kebaikan yang Allah berikan buat kita. Mari menghitung berkat Allah. Seringkali karena ada satu masalah, maka kita lupa bersyukur kepada Allah. Padahal banyak lagi hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu memang setiap saat adalah rasa syukur kita yang diarahkan kepada Allah. Sebab apa? Sebab banyak kebaikan-kebaikan Allah yang kita terima. Lagu Kidung Jemaat barangkali yang mengajarkan itu kepada kita. Berkat Tuhan mari hitunglah. Jadi bukan menginventaris sebanyak apa masalah yang kita hadapi sekarang. Tetapi ayat kita ini mengajak kita sekarang untuk menghitung berkat-berkat Allah. Saudara-saudaraku, terkadang kalau kita hanya menghitung masalah dan larut dalam masalah itu, maka memang sangat sulit bagaimana kita harus menaikkan rasa syukur dan pujian kita kepada Allah. Saya mau katakan bahwa hanya orang-orang yang menghitung berkat Allah lah yang tahu bersyukur dan kemudian dengan penuh sukacita menaikkan pujiannya kepada Allah. Dan oleh karena itu jangan pernah kita lupakan kebaikan Allah. Kita ingatlah itu senantiasa supaya dengan demikian setiap hari kita boleh memanjatkan pujian syukur dan juga pujian kita kepada Allah. Saudara-saudaraku, di hal lain yang kita perhatikan dalam ayat kita ini, bahwa dalam pujian itu ada juga doa, permohonan dan harapan. Jadi saya mau ulang dari yang pertama tadi, bahwa dalam pujian itu ada pengakuan iman, dalam pujian itu ada rasa syukur, dan yang ketiga sekarang ini adalah bahwa dalam pujian itu ada doa, permohonan dan harapan. Apa itu? Kita baca dalam ayat kita ini, selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami, kumpulkanlah kami, lepaskanlah kami. Adalah bagian-bagian dari orang-orang yang bersyukur tetapi juga sekaligus berharap kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab hidup kita ini belum berhenti. Dan oleh karena itu kalau kita memuji Tuhan, tentu juga kita berharap bahwa bagaimana Allah memimpin kita di masa lalu. Itu juga yang harus kita harapkan. Bagaimana Allah memimpin kita dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Termasuk kalau di dalamnya ada doa kita supaya Tuhan menyelamatkan kita. Perhatikan saudara-saudaraku, di dalam kerasahan yang terjadi sekarang ini, mestinya kita tidak berhenti untuk meminta supaya Allah yang bekerja memberikan keselamatan buat kita.
Karya terbesar memang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bagaimana Dia sudah mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita dari kuasa maut. Tetapi tentunya hal yang sama juga kita mintakan, sebab dalam kehidupan kita ini banyak hal juga yang membuat kita takut dan resah, termasuk hidup kita ini sangat dekat dengan maut itu sendiri. Dan oleh karena itu memohon kepada Allah supaya Tuhan yang memberi keselamatan buat kita dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam perjalanan kita yang penuh dengan ada mara bahaya ini, Tuhan yang mau menjaga kita, memberikan keselamatan buat kita. Tetapi menarik bahwa orang-orang yang diberi keselamatan itu dimintakan juga supaya Tuhan mengumpulkan mereka. Jadi orang-orang yang diselamatkan itu diminta oleh nyanyian syukur ini supaya berhimpun di sekitar Allah. Saudara-saudaraku, betapa indahnya sebuah perkumpulan di mana semua anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang sudah diselamatkan Allah, dan tidak satu pun yang lari dari perkumpulan di mana Allah ada di antara mereka. Bukankah ini yang terjadi bukan hanya di gereja, tetapi juga di persekutuan-persekutuan rumah kita sekarang? Betapa indahnya kalau ayah, ibu, ada anak-anak kita dan seluruh anggota keluarga kita berkumpul di hadapan Allah, bersekutu di hadapan Tuhan, merayakan keselamatan dan kelepasan yang Tuhan beri itu. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita tinggalkan sebuah persekutuan. Orang-orang yang diselamatkan itu, yang diberkati Allah itu dihayati dalam kumpulan orang-orang yang sudah Tuhan merdekakan. Disinilah pengakuan iman kita juga bisa kita hayati bersama. Benar bahwa kalau misalnya kita ingat pengakuan iman kita, aku percaya. Tetapi ingat kalimatnya mengatakan, marilah kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Itu berarti memang aku percaya, tetapi dibangunkan, dihayati keselamatan itu di tengah-tengah perkumpulan, di tengah-tengah persekutuan bersama Allah. Jadi dengan demikian maka ini menjadi perayaan bersama, merayakan, menghayati hubungan kita yang sudah dimerdekakan Allah, dan itu di situ kita bisa membina hubungan yang intim antara satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, saya mau mengatakan bahwa memang memuji Tuhan itu menghendaki adanya persekutuan di antara kita, dan ini menjadi sebuah kerinduan kita sebetulnya. Sudah hampir 1,5 bulan saudara-saudaraku, kita hanya beribadah di rumah kita. Kita rindu bagaimana kita bersekutu kembali di rumah Allah, di gereja. Dan oleh karena itu kalau kita tahu bahwa memang tanpa Allah persoalan ini tidak bisa kita selesaikan. Dan oleh karena itu panjatkanlah doa, mintakanlah supaya Tuhan memberikan keselamatan itu bagi kita dan bagi umat yang lain. Saudara-saudaraku, dengan demikian dalam ayat kita terakhir disebutkan bahwa kalau semuanya sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka ada respon dari seluruh umat mengatakan, amin, terpujilah Tuhan. Mengamankan segala perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu ini mengartikan bahwa semua yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita, kita respon dengan amin. Dan dengan demikian hanya Tuhan yang layak menjadi alamat dari segala puji-pujian kita, tidak manusia. Acap kita tergoda kalau kita berhasil seolah-olah diri kita yang nampak di sana. Padahal kita selalu diingatkan dengan sebuah ucapan yang menyebutkan kalau puji diri, katanya orang Batak bilang apa itu? Ya hamamago, ya kan? Tapi kalau puji Tuhan itu baru haleluya. Nah, kalau kita sebutkan klimaks dari ayat kita ini adalah amin, pujilah Tuhan, betapa indahnya juga kalau klimaks dari sebuah perjalanan hidup kita ditutup dengan amin. Jadi bukan hanya doa yang perlu ditutup dengan amin, tetapi juga sejarah kehidupan kita sebetulnya kalau boleh diakhiri dengan amin. Artinya Allah yang layak dipuji dari seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini. Dengan demikian kita
dihilangkan ya dari sifat egoisme kita atau membanggakan diri. Tetapi mestinya Allah yang terpuji, dan oleh karena itu Dia layak mendapatkan kebesaran itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajak kami di Minggu Jubilate sekarang ini untuk bersorak-sorak menaikkan pujian syukur kami kepadamu, bukan hanya dengan nyanyian, tapi juga ucapan bibir kata-kata kami, juga dengan perbuatan-perbuatan kami yang boleh meninggikan nama Tuhan. Engkau juga mengingatkan kami untuk tugas yang mulia, bahwa bukan hanya manusia yang harus memuji Tuhan, tetapi menjadi pemimpin pujian yang menggerakkan seluruh alam ciptaan-Mu juga untuk memuji Allah. Biarlah Engkau karuniakan kami hikmat, pengetahuan, juga kepekaan terhadap alam ciptaan yang lain, supaya kami bukan hanya mengeruk keuntungan ekonomi, tetapi juga kami memelihara dengan tugas ekologi yang dari Allah sendiri, sehingga bukan hanya manusia yang bersuara memuji-Mu, tetapi juga alam ciptaan yang lain. Engkau juga mengajar kami juga Tuhan melalui firman hari ini untuk menghitung berkat-berkat Allah yang kami terima, supaya kami jangan lupa bersyukur kepadamu hanya karena ada satu masalah yang membebani kehidupan kami. Kami mau melihat berkat-berkat Allah yang lain, supaya dengan demikian rasa syukur itu kami panjatkan kepadamu. Allah Bapa di sorga, ajarlah kami juga Tuhan untuk selalu dengan rendah hati menerima keselamatan yang dari-Mu, bahwa hidup kami ini penuh dengan mara bahaya, termasuk tak kuasa kami menghadapinya, COVID-19 yang sampai sekarang masih merebak. Tuhan tolong kami, berikan keselamatan buat kami, buat bangsa kami, dan buat dunia ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama, bukan hanya di rumah kami masing-masing, tetapi di gereja, juga di persekutuan-persekutuan sosial yang lain, untuk meninggikan sehingga seluruh umat, bagaimana firman-Mu mengatakan semuanya berkata amin, untuk menaikkan pujian bagi-Mu. Allah Bapa di sorga, Kau berkatilah firman yang sudah kami dengar. Biarlah setiap hari kami boleh membesarkan nama-Mu dalam kehidupan kami pribadi, juga dalam persekutuan-persekutuan yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat-Mu, supaya Engkau juga mengajar mereka untuk menghitung berkat-berkat Allah di tengah-tengah masa-masa sulit sekarang ini. Kami mohonkan supaya Engkau Tuhan yang memberkati setiap anggota jemaat-Mu, bila di antara mereka ada yang berulang tahun hari ini atau di hari-hari yang akan datang. Tuhan, Engkaulah yang memanjangkan panjang umur kepada mereka, memberikan kesehatan dan sukacita. Demikian juga seluruh anggota jemaat-Mu yang mendapat berkat-berkat yang lain. Kiranya mereka dapat memakai momen itu untuk secara khusus menaikkan pujian syukur kepadamu dengan nyanyian, dengan doa, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi bila ada di antara anggota jemaat-Mu yang sedang didera masalah sekarang ini Tuhan, Engkau yang campur tangan, memberikan kelepasan, memberikan keselamatan bagi mereka. Ajar mereka untuk selalu rendah hati dan hanya meminta kepadamu, sebab kami yakin percaya bahwa setiap pengikut-Mu yang percaya tidak akan pernah terlantar kehidupannya. Tolonglah mereka yang sakit, berikan kesembuhan, dan hiburkan mereka yang berduka. Kami secara khusus Tuhan berdoa buat penggiat-penggiat lingkungan hidup yang bekerja untuk melestarikan alam, dan juga di tengah-tengah kehidupan perkotaan, bagi mereka yang bekerja di jalan untuk membersihkan, yang memungut sampah dan lain-lain. Biarlah Engkau juga Tuhan yang peliharakan kehidupan mereka, memberikan sukacita dan semangat hidup, menjadi pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh memang menjadi hamba-hamba Allah untuk merawat bumi ini. Engkau berikan kehidupan dan kesehatan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh program kerja dari gereja yang barangkali karena COVID-19 ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Biarlah Engkau Tuhan yang mengajarkan hal-hal yang baik buat kami, sehingga kalaupun program itu tidak bisa terlaksana dengan baik, tetapi kami tetap memiliki kerinduan bersekutu dengan firman-Mu dan juga menaikkan nyanyian-nyanyian pujian bagi-Mu.
Kami juga berdoa buat pemerintah kami dan seluruh orang yang Tuhan gerakkan menjadi teman kami mengatasi COVID-19 ini. Engkau berkati seluruh jerih payah mereka dan memberikan sukacita serta berkat-berkat terindah dalam kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, biarlah Engkau penuhi rumah kami selalu dengan damai sejahtera dan sukacita yang darimu. Dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, Tuhan yang selalu sertai dan bimbing kami, supaya dengan demikian rasa pujian syukur kami tak henti-hentinya kami naikkan ke hadirat-Mu. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami, dengarkanlah doa kami ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan sambut firman Allah dengan bernyanyi sambil memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan semua
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.